Halo pemirsa, kembali bersama saya Rati Asriani dalam Bincang Bandung. Permasalahan sampah sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup serius untuk warga Kota Bandung. Bagaimana tidak, ribuan ton sampah dihasilkan masyarakat setiap harinya. Sementara itu kapasitas pengelolaan sampah sampai saat ini masih sangat terbatas. Dan warga Kota Bandung sendiri saat ini tengah dihadapi oleh kebijakan penutupan sistem pembuangan terbuka di TPA Sarimukti. Lalu bagaimana pemerintah daerah akan mengatasi kondisi tersebut dan langkah apa saja yang disiapkan oleh DPRD Kota Bandung? Saat ini sudah bersama kami di sini Bapak Susanto Triogo. Selamat datang Pak Susanto. Selamat datang, selamat siang Teh. Saya panggilnya apa nih Pak? Akang aja. Akang, iya. Kang, ini kita langsung ke persoalan sampah di Kota Bandung. Ini kan sudah berlangsung bertahun-tahun. Ya. Dan seperti masih belum ada titik penyelesaian sampai saat ini. Beberapa kali masyarakat menyaksikan penumpukan sampah terjadi di mana-mana ya Pak ya. Dari sudut pandang Komisi 1 DPRD, bagaimana gambaran kondisi pengelolaan sampah Kota Bandung saat ini? Apakah bisa disebut sudah memasuki kondisi darurat? Ya, tentu berkaitan dengan sampah di Kota Bandung dengan jumlah penduduk 2,5 juta, apalagi kalau siang hari, kemudian juga bisa memobilisasi dari berbagai kota kabupaten sekitar Bandung, dari Bandung Barat, dari Kabupaten Bandung, Cimahi, dan lain-lainnya, apalagi kalau bicara tentang weekend. Jadi kurang lebih dirata-ratakan konsumsi terkait dengan sampah di Kota Bandung itu per harinya 1,6 ton, 1.600 ton teh gitu. Jadi ini memang luar biasa kreditnya gitu. Nah, satu sisi kita bicara dari hulu dan ke hilirnya. Dari kemudian 1.600 ton itu kurang lebih sekitar 65%-nya itu adalah konsumsi rumah tangga. Jadi kalau kita berkaca berkaitan dengan bagaimana pengelolaan sampah di beberapa terkait dengan negara maju, yang seperti contoh di Jepang saja yang punya terkait dengan istilahnya adalah komitmen dan juga punya masyarakatnya yang juga terkait dengan punya komitmen tinggi, lalu kemudian juga punya etos terkait dengan kebersihan tinggi, itu tetap ada terkait dengan bagaimana di hulu dan juga di hilirnya itu adalah industri berkaitan dengan sampah. Nah, kita dengan masyarakat yang sudah kita ketahui tentang bagaimana buang sampah di mana saja dan lain-lainnya, kita tidak punya industri sampah yang akhirnya kemudian dibuang secara langsung tanpa ada pengelolaannya, yang sekarang kemudian di Sarimukti yang kita ketahui sekarang sudah terbatas, sudah dibatasi berkaitan dengan tonasenya, dan ini akan terus berlanjut. Nah, ini yang kemudian bagaimana kita mendorong, kemarin sudah ada pertemuan untuk kemudian kepala daerah se-Bandung Raya, ditambah kemudian kota Cianjur dan lain-lainnya untuk ada terkait dengan industri pengelolaan sampah. Mau konteksnya berkaitan dengan PLTSA, mau konteksnya industri yang lainnya, tapi yang paling penting adalah harus ada industri dari kemudian dari hilirnya, sehingga akhirnya nanti sampah bisa terkelola yang jumlahnya 1.600 ton. Karena kalau misalnya ini terus dibuat seperti ini, sekarang di Kota Bandung ada namanya kawasan bebas sampah KBS gitu. Dari sekitar 1.687 terkait dengan RW, itu kurang lebih hanya sekitar 400 saja yang ada, yang di mana kawasan bebas sampah yang dikelola, kalau dulu disebutnya Kang Pisman gitu, yang kemudian bagaimana dipisah, dikelola dan lain-lainnya, itu di basisnya RW. Tapi ini kan akan kemudian terbatas dalam pengelolaannya, tetap harus ada di hulunya kita bagaimana konsumsi rumah tangga itu dikelola oleh masyarakat, tapi kemudian bagaimana di hilirnya pun kita harus punya terkait dengan pengelolaan sampah yang punya industrialisasi sehingga kemudian bisa dikelola. Berarti ada saling keterkaitan antara hulu dan hilirnya. Hulu dan hilirnya. Tapi sebetulnya kalau dari pandangan Akang sendiri nih, apa sebetulnya akar permasalahannya sendiri? Apakah memang akarnya itu dari masyarakatnya gitu ya, atau memang belum ada ketersediaan fasilitas untuk pengelolaan sampahnya? Ya, dari hulunya kita mengetahui dalam pengelolaan sampah hari ini itu kemudian masyarakat masih punya terkait dengan kebiasaan bahwa ketika sudah membayar retribusi maka selesailah tanggung jawab terhadap sampah. Padahal ya tentu tidak gitu. Padahal kemudian bagaimana walaupun telah membayar retribusi dan lain-lainnya, masyarakat punya tanggung jawab untuk bagaimana mengelola sampah, terutama rumah tangga yang jumlahnya 65% itu untuk kemudian dikelola. Apakah konteksnya mau dibuat terkait dengan loseda, apakah konteksnya kemudian mau dikelola dengan kemudian bagaimana dengan magotisasi, apa mau dikelola dengan misalnya terkait dengan organik untuk kemudian bisa jadi pupuk dan lain-lainnya gitu. Sehingga itu pertama adalah bagaimana punya tanggung jawab. Yang kedua, kita tidak pernah memisahkan sampah yang organik dan anorganik gitu. Misalnya contoh hari ini kan semua sampah walaupun kita dipisah secara kemudian kemasan dan lainnya,
setelah masuk kemudian di TPS-nya, tempat pembuangan sementaranya itu digabung, sehingga akhirnya tidak bisa dipisahkan mana yang itu misalnya organik dan anorganik itu, mana yang kemudian bisa dikelola dengan kemudian nanti punya turunan-turunannya. Kalau kita lihat ada kemudian misalnya bisa dibuat dengan pupuk, bisa buat magotisasi dan lain-lainnya. Sehingga perlu kemudian bagaimana di awal kita untuk bagaimana memisahkan terkait dengan misalnya adalah yang paling mendasar adalah kapan misalnya pengangkutan terkait sampah organik, kapan misalnya secara yang anorganiknya gitu. Sehingga dari situ nanti kita bisa pengelolaan. Nah tentu dalam hal ini perlu terkait dengan bagaimana kebiasaan-kebiasaan tadi, baik itu sifatnya adalah terkait dengan terutama di kewilayahan, itu sifatnya baik itu misalnya apakah di RT, di RW, di kelurahan, untuk punya terkait dengan bagaimana mekanisme pengelolaan yang mandiri. Karena kalau nanti semuanya langsung dilempar ke misalnya ke tempat pembuangan akhir, yang hari ini cari bukti tidak punya kapasitas yang memadai terkait dengan sampah tersebut. Artinya akan percuma jika rumah per rumah sudah memilah sampah, tapi di ujungnya itu tetap disatukan. Ya benar kayak gitu. Jadi akan kemudian tanda kutip ya akhirnya semuanya di masyarakat sudah dipisahkan, tapi akhirnya tempat pembuangan akhirnya tetap sama, ya akhirnya akan sama saja gitu. Makanya tadi ini perlu sebuah grand design. Satu sisi ada pemerintah kota dalam menyiapkan regulasi tadi, mau seperti apa terkait regulasi sekarang, kemudian setiap RW itu ada namanya adalah tim Gaslah, tim pemilah sampah, yang dimana tim Gaslah ini adalah kemudian difasilitasi, dapat gaji walaupun hanya 1,3 juta, ada timbangan dan lainnya, cuma memang tidak cukup hanya satu orang, tapi ini perlu kemudian bagaimana mengkolaborasi seluruh terkait dengan perangkat-perangkat daerah yang ada. Jumlah PNS di Kota Bandung itu kurang lebih sekitar 28.000 teh. Nah, sejauh apa misalnya nih terkait dengan perangkat daerah, kemudian juga baik itu terkait dengan RW Kota Bandung, RT, kemudian komunitas-komunitas, itu punya visi yang sama berkaitan dengan sampah ini gitu. Menurut Akang sendiri, apakah persoalan terbesar ini ada pada infrastrukturnya, atau tata kelola pemerintahnya, atau justru perilaku masyarakatnya? Ya, tadi saya sampaikan gitu, kota atau kemudian negara yang punya terkait dengan kebiasaan baik seperti hal Jepang saja, itu tetap kemudian punya terkait dengan pemilahan sampah itu di tingkat bawah dan industri kemudian di tingkat atasnya gitu. Jadi ini adalah dua hal seperti halnya ayam dan telur gitu, yang tidak bisa dipisahkan gitu. Semua harus saling simultan. Satu sisi kemudian kita membangun sebuah kebiasaan, di sisi yang lain kemudian bagaimana pemerintah kota itu menyiapkan infrastrukturnya gitu dengan anggaran yang ada gitu. Saya pikir ketika semua satu sisi kemudian pemerintah kota punya willingness, punya political will, lalu kemudian masyarakat kemudian kita seiring dengan waktu kemudian kita buat kebiasaan-kebiasaan, saya pikir itu kemudian akan ada titik di mana kemudian akhirnya kita bisa menyelesaikan masalah sampah di Kota Bandung. Baik Kang, nanti kita lanjut terkait langkah dari DPRD sendiri untuk mengatasi sampah. Ya pemirsa, pengelolaan sampah ini memang tidak hanya sekedar dari permasalahan pengangkutannya saja, tapi memang harus ada fasilitas dan juga kesadaran dari masyarakat. Setelah jeda kita akan membahas tentang langkah dari pemerintah sendiri terkait sampah di Kota Bandung. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kang, ini tadi kita bahas ini langkah-langkah dari DPRD, dari pemerintahan terkait pengolahan sampah nih untuk mengatasi permasalahan darurat sampah ini ya. Nah, ini apa saja langkahnya? Ya, tentu tadi kita disampaikan bahwa terkait dengan dulu sudah ada namanya gerakannya adalah Kang Pisman. Jadi kurangi, pisahkan dan manfaatkan. Jadi memang terkait dengan sampah ini tidak bisa hanya menjadi wewenang terkait dengan pemerintah saja. Tadi seakan-akan ketika masyarakat sudah kemudian memberikan retribusi, selesailah tugas dan juga kewajibannya sebagai kemudian bagaimana dia mengolah sampah. Sehingga kita kemudian bagaimana menyiapkan dari hal yang terkecil. Yang pertama itu dalam hal kewilayahan, kita ada yang namanya ada program Prakarsa, program akselerasi kewilayahan, yang dimana setiap RW itu secara bertahap dari 2025-2026 mendapatkan 100 juta per RW, di 2027 ini 200 juta. Yang kedua ada namanya musrembang gitu. Jadi harapannya ini adalah bagaimana kita menginginkan bahwa permasalahan sampah ini bisa diselesaikan desentralisasi, dimulai dari tadi yang basisnya adalah RW dengan anggaran-anggaran yang cukup besar. Tidak ada kemewahan lain di daerah atau kota lain itu kemudian yang RW-nya itu mendapatkan 200 juta. Nah kita harapkan itu bisa sesuai dengan keelokan dari daerahnya masing-masing untuk bisa memanfaatkan anggaran ini sehingga bisa menyelesaikan ada mau sistemnya terkait dengan bagotisasi,
ada sistemnya adalah mau terkait dengan bagaimana ada loseda dan lain-lainnya, itu bisa sesuai dengan keelokannya. Yang kedua juga dalam pemerintahan kita hari ini tadi ada yang namanya adalah Gaslah, tim pemilah sampah yang kemudian dibiayai oleh kemudian pemerintah Kota Bandung. Yang harapannya ini memberikan edukasi yang dulu sudah dicanangkan oleh kemudian wali kota sebelumnya mengaudit dengan Kang Pismannya tadi. Jadi harapannya ini juga menjadi sebuah gerakan di kemudian di warga masyarakat untuk bisa mengelola dengan Kang Pismannya, kurangi, pisahkan dan juga manfaatkan. Di siang lain kita menyiapkan terkait dengan industrinya tadi. Ini kan namanya membuat industri sampah ini tidak bisa beres 1-2 bulan gitu. Harapannya kita dorong sampai dengan di tahun 2027 ini sudah bisa dimanfaatkan, sehingga sambil kemudian menunggu tadi membangun kebiasaan, karena semuanya adapun nanti industri terkait dengan sampah dan lainnya, tapi ketika ini tidak membangun kebiasaan di masyarakat Kota Bandung, maka nanti akan ada sampah lagi gitu. Nah, oleh karena itu ini yang kita siapkan, baik itu secara regulasi, karena hari ini juga kita sudah menyiapkan terkait dengan pansus sampah yang harapannya pansus sampah ini kita mengelola tentang bagaimana konteks terkait dengan pengelolaan sampah di daerah, sampai dengan kemudian nanti di wilayah, sistem BLUD-nya dan lain-lainnya. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini adalah ikhtiar kita selaku kemudian pemerintah dalam hal ini DPR Kota Bandung untuk menyiapkan 3 fungsi sebagai anggota DPR Kota Bandung. Pertama, budgetingnya kita siapin, kedua adalah regulasinya dengan bentuk perda, yang ketiga adalah terkait dengan monitoring atau controllingnya di daerah-daerah sejauh apa kemudian ini bisa optimal. Ngomongin soal tadi kan program-programnya artinya sudah berjalan ya sampai saat ini, Kang. Nah, apakah ini sudah mendorong pengurangan sampah dari sumbernya? Sudah terasakah pengurangan sampah dari sumbernya seperti di tingkat rumah tangga, kawasan permukiman, pasar, itu kan banyak sampah-sampah hingga pelaku usaha? Ya, tentu tadi ya gitu, ada banyak hal terkait dengan faktor dan instrumen gitu. Misalnya berkaitan dengan sampah di pasar itu kan dikelola sendiri oleh terkait dengan pasarnya, dalam hal ini baik itu pengelolaan sampah yang sifatnya terkait dengan PD pasar maupun kemudian yang swasta gitu. Yang kedua tadi gitu, kita temukan bahwa ternyata terkait dengan program-program seperti Prakarsa yang tadi saya sampaikan itu ternyata banyak kemudian misalnya tidak menyasar pada sampah gitu. Yang ketiga juga ya tadi berkaitan dengan bagaimana sampah-sampah yang memang tidak terangkut dan lain-lainnya. Nah, oleh karena itu kita ingin memfokuskan, menyampaikan ke dalam hal ini adalah Wali Kota Bandung, Pak Farhan, untuk bagaimana kita fokus pada apa yang menjadi masa-masa Kota Bandung. Contohnya tadi sampah. Bagaimana terkait dengan program Prakarsa 200 juta itu selesaikan aja bicara tentang sampah. Nggak perlu lagi misalnya hal-hal yang kemudian lain gitu. Sehingga nanti misalnya bisa Prakarsa fokus pada terkait dengan sampah, yang musrembang baru bicara tentang stunting, bicara tentang kemudian bagaimana pelatihan, ekonomi kerakyatan, dan lain-lainnya. Sehingga bisa selesai. Karena kalau misalnya nanti setengah-setengah, akhirnya nanti produk yang kemudian disiapkannya pun setengah-setengah gitu. Nah, ini yang kita dorong di DPR Kota Bandung dengan fungsi controllingnya untuk mendorong bagaimana terkait dengan pemerintah Kota Bandung itu fokus pada terkait dengan bagaimana menyelesaikan masalah sampah. Karena kemarin hasil survei kita, bahwa top of mind terkait dengan permasalahan di Kota Bandung, menurut masyarakat Kota Bandung itu kurang lebih sekitar 87% itu kaitan dengan sampah. Yang kedua baru bicara kemacetan, yang ketiga baru bicara tentang sembako murah. Oke, lalu kemudian strategi DPRD sendiri untuk memperkuat kolaborasi, karena tentunya harus kolaborasi semua lini ya Kang ya. Nah, ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, akademisi dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sampah ini seperti apa? Ya, tadi ya, pertama kita selalu kemudian dalam hal terkait dengan fungsi-fungsi legislasi, kita siapin sekarang terkait dengan regulasinya dengan menyiapkan pansus yang khusus kaitan dengan sampah. Yang kedua, kita siapin budgetingnya, sejauh apa budgeting kemudian berkaitan dengan sampah ini, itu efektif dan juga efisien untuk menyelesaikan masalah, jangan sampai kemudian budget yang luar biasa banyak, itu kemudian tidak efektif dan efisien. Yang ketiga adalah sistem controlling tadi. Kita selalu kemudian mendorong untuk kemudian kepada DLH untuk membangun kolaborasi. Karena bicara tentang sampah itu bukan bicara tentang tugas dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup saja. Di dalamnya ada kemudian Dinas Pendidikan, untuk kemudian bagaimana membangun edukasi kepada anak-anak sekolah. Di dalamnya ada kemudian kewilayahan, untuk membangun edukasi bersama dengan RW, RT, dan kewilayahan. Ini juga ada edukasi berkaitan dengan dengan kemudian wisatawan kepada hotel-hotel dan lain-lainnya gitu. Jadi bicara tentang sampah ini yang sekarang sudah menjadi top of mind di beberapa tahun terakhir bagi masyarakat Kota Bandung, itu harapannya adalah bagaimana permasalahan dan penyelesaiannya itu adalah lintas dari OPD.
sehingga tidak bisa ini hanya menjadi tugas DH saja, tapi seluruh dinas harus punya orientasi terhadap bagaimana penyelesaian masalah sampah yang ada di Kota Bandung. Apalagi Kota Bandung menjadi kota jasa, perdagangan, dan pariwisata. Sehingga kalau misalnya wisatawan kemudian ada sampah dan lain-lainnya, itu akan mengganggu terkait dengan bagaimana wisatawan yang datang ke Kota Bandung. Gitu deh. Baik, Kang. Nah, berarti menarik sekali ya, persoalan sampah itu tidak hanya sekedar membuang sampah atau proses membuang sampah, tapi juga bagaimana membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi. Nah, usai jeda pemirsa, kita akan langsung membahas, kalau tadi Akang tuh ngebahas soal ada terkait kewilayahan ya, ada dana untuk RW, dan juga ada tentang ketertiban umum juga ya, Kang ya. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Nih Kang, tadi kan dibahas nih tentang kucuran dana anggaran untuk RW-RW ini. Nah, bagaimana controlling dari pemerintahan sendiri? Apakah memang dana tersebut sudah sesuai peruntukannya atau belum, atau seperti apa? Nah, itu yang selalu kita sampaikan ke Bapperida ya, yang kemudian bagaimana mengusulkan berkaitan dengan kamus usulan yang tiap tahun, kemudian bagaimana kita punya mekanisme namanya terkait dengan ada musrembang, ada prakarsa, dan lain-lainnya gitu. Kita mendorong bahwa bagaimana setiap permasalahan-permasalahan tadi itu fokus pada apa yang menjadi terkait dengan masalah di Kota Bandung. Contoh misalnya berkaitan dengan hari ini, masalah Kota Bandung itu adalah kaitan dengan sampah, ada stunting juga, kemudian ekonomi, dan lain-lainnya. Nah, kita mendorong apalagi anggarannya luar biasa untuk 2027 200 juta. Kita berharap bahwa ini difokuskan untuk kemudian bagaimana misalnya proporsinya ada 75% untuk sampah di beberapa wilayah yang belum kawasan bebas sampah. Yang lainnya bisa misalnya disesuaikan dengan terkaitan apa yang menjadi masalah di wilayah tersebut. Sehingga akhirnya kita fokus. Jangan sampai kemudian anggaran yang ada itu akhirnya hanyalah menjadi anggaran untuk menggarami lautan gitu, yang akhirnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, itulah yang kita selalu dorong ke pemerintah kota untuk bagaimana indikatornya adalah bagaimana menyelesaikan apa yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Jangan sampai Pemkot punya logikanya sendiri, sedangkan masyarakat ya dia punya kebutuhan yang memang harus segera diselesaikan. Yang tadi salah satunya adalah ada sampah, ada stunting, ada juga misalkan ketahanan pangan, ada ekonomi kerakyatan, dan lain-lainnya. Tapi optimis ya, artinya jika semua lini ini melakukan fungsi dan tugasnya masing-masing, persoalan sampah ini akan selesai. Bandung ini punya kemewahan dengan anggaran yang luar biasa 7,4 triliun gitu. Harusnya ini bisa dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin sehingga untuk bisa menyelesaikan masalah sampah tadi. Ya baik Kang, sekarang sedikit bergeser dari sampah tapi masih berhubungan dengan masyarakat tentunya ya. Tadi kan dibahas kalau ada juga isu-isu kewilayahan. Ini terkait ketertiban umum nih. Ini apa nih yang difokuskan dari DPRD sendiri? Ya, bagian dari ketertiban itu kan bagian dari yang disebut dengan SPM, standar pelayanan minimal bagi kemudian pemerintah Kota Bandung untuk terkait dengan warga masyarakatnya. Nah, tentu kemarin kita sudah mengetahui tentang bagaimana momentum Cicadas ya, yang walaupun kemudian itu adalah jalan provinsi, tapi harus menjadi momentum untuk kemudian bagaimana pemerintah Kota Bandung itu untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah ketertiban dan keamanan. Terutama tadi, Bandung ini adalah kota jasa, perdagangan, dan juga wisatawan, gitu. Sehingga harus istilahnya ya Kota Bandung sebagai kota Paris Van Java, istilahnya kan gitu, sebagai kota kembang dan lain-lainnya harus kita hidupkan kembali untuk kemudian bagaimana menyelesaikan kesemerautan yang ada di Kota Bandung. Nah, jangan sampai akhirnya kemudian hari ini kesemerautan yang ada di Kota Bandung dibiarkan begitu saja, seakan-akan tidak ada pemerintah kota yang mengontrol dan juga mempunyai fungsi-fungsi untuk kemudian bagaimana penegasan. Kita punya terkait dengan Perda RT RW ya, yang dimana kemudian wilayah kemudian PKL, mana wilayah perdagangan, perkantoran, dan lain-lainnya. Nah, itu harus kemudian bagaimana diimplementasikan. Nah, ini selain Cicadas, mungkin karena ini sudah berpuluh-puluh tahun mungkinnya ini yang PKL tuh agak susah di ini ya. Nah, ini kemudian akhirnya sekarang bisa bersih. Next itu apa? Ya, tentu ini dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Satu sisi sekarang kesempatan untuk pekerjaan formal itu semakin sempit ya. Dan masyarakat mau tidak mau pilihannya adalah pekerjaan non formal. Dengan apa ya? Dengan ya tadi salah satunya adalah dengan berdagang, berjualan, ada juga ojek online dan lain-lainnya. Nah, hari ini kemudian bagaimana terutama terkait dengan pemerintah Kota Bandung harus bisa membangun ekosistem tadi. Dulu pernah ada terkait dengan agenda terkait dengan festival culinary night gitu di setiap kelurahan atau kecamatan gitu. Nah, kenapa nggak dibuat?
terkait dengan ekosistem ini, misalnya dibuat festival-festival kuliner naik, kemudian apa terkait dengan Car Free Day atau apa dan lain-lainnya, yang kemudian itu dibuat, tapi kemudian juga membangun ekosistem ekonomi kerakyatan tadi gitu, sehingga akhirnya diatur, kemudian regulasinya, tempatnya, waktunya, dan lain-lainnya gitu, sehingga ini menjadi daya tarik untuk kemudian wisatawan untuk datang ke Kota Bandung. Nah, jangan sampai pemerintah hari ini dengan situasi ekonomi, situasi kemudian juga terkait dengan tenaga pekerjaan formal semakin kemudian berkurang, tidak punya terkait dengan pilihan-pilihan untuk ekonomi rakyat tadi gitu. Akhirnya apa? Akhirnya nanti ketika masyarakat kemudian tidak punya pilihan, akhirnya mau tidak mau masyarakat akhirnya berbuat dan dalam tanda kutip ya sesuai dengan kehendaknya tadi gitu, ketika tidak diatur regulasinya oleh pemerintah. Ya baik, bicara tentang tadi kan kalau mengurus, maksudnya membersihkan PKL nih ya Pak, ini seperti dua mata pisau. Artinya kita akan membersihkan jalanan lebih rapih lagi, menarik wisatawan, tapi juga ada ada warga-warga di sana, pedagang-pedagang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat untuk berjualan. Ini tetap diberi solusi terbaik ya dari pemerintah sendiri. Ya, tadi salah satunya gitu, kita punya kantor-kantor kecamatan yang ada berapa halamannya luas, ada juga aset-aset terkait dengan alun-alun kecamatan, itu bisa dimanfaatkan tadi gitu. Bandung ini kota kreatif gitu, dia punya momentum berkaitan dengan ada Persib dan lainnya. Kenapa nggak bisa tiap terkait dengan Persib misalnya bertanding, misalnya buat terkait dengan nobar di alun-alun sambil kemudian ada di situ misalnya seperti halnya pasar kaget, pasar malam misalnya, atau kuliner naik dan lain-lainnya yang memang bisa menghidupkan ekonomi kerakyatan tadi gitu. Sebenarnya banyak pilihan-pilihan yang bisa dipilih, tapi yang paling penting adalah bagaimana dengan situasi kondisi yang ada, kita harus punya banyak pilihan untuk masyarakat untuk bisa mengembangkan ekonomi kerakyatan. Baik, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait tadi kita mundur sedikit terkait sampah dan juga terkait ketertiban umum. Ya, tentu Bandung ini dengan segala kompleksitasnya, jumlah penduduk 2,5 juta, kota dengan kemudian metropolitan sebagai kota jasa, perdagangan dan juga wisata, punya kompleksitas dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Seperti yang tadi ada sampah, ada kemacetan, juga kemudian ada terkait dengan banjir, stunting dan lain-lainnya. Tentu di dalam hal tersebut ada partisipasi pemerintah selaku regulasi, tapi di luar itu semua ada peran masyarakat untuk kemudian bagaimana bisa berkontribusi aktif dalam menyelesaikan masa-masa tadi. Contoh tadi berkaitan dengan sampah, bagaimana kita senantiasa menyiapkan terkait dengan gerakan Kang Pisman gitu, dan kurangi, pisahkan dan manfaatkan, sehingga bisa mengurangi beban dan proporsi terkait dengan pemerintah dalam menyelesaikan masalahnya. Belum lagi bicara tentang kemacetan dan lain-lainnya. Oleh karena itu, saya dalam hal ini sebagai anggota DPRD Kota Bandung mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Bandung untuk kita sama-sama menyelesaikan masalah di Kota Bandung dengan hal yang terkecil, dimulai dari rumah kita. Mari sampah-sampah yang kemudian rumah tangga kita siapkan, kita kurangi, kita pisahkan dan kita manfaatkan. Kita buat lubang-lubang loseda, kita siapkan kang empos, kita siapkan banyak pilihan yang lain untuk bisa mengurangi. Ini bukan untuk kita, tapi ini untuk masa depan kota yang kita cintai dan buat anak cucu kita ke depannya. Salam Kang Pisman dan juga Bandung lebih baik lagi. Ya, pemirsa, persoalan sampah dan juga ketertiban umum ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah dan juga DPRD saja. Dibutuhkan regulasi yang kuat, infrastruktur yang memadai, pengawasan yang konsisten, serta partisipatif aktif dari seluruh masyarakat. Nah, selanjutnya terima kasih kepada Bapak Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bandung, Bapak Susanto Triogo, atas waktu dan penjelasannya. Saya Rati Astriani beserta seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan tetap jaga lingkungan.